Shutdown tersebut merupakan yang terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat dan berdampak cukup besar terhadap perekonomian. They want a debt ceiling limit to be done away with as part of that deal. Now that is a very complicated. The reason the United States is in a decline is because capitalism has abandoned it. Capitalism's core went to China and the BRICS countries because the wages were cheaper, the regulation was less, and the markets were growing. And that has been the rule of capitalism always. Richard D. Wolff, seorang profesor ekonomi yang mengajar di Yale University, City University of New York, dan beberapa universitas kenamaan di Amerika Serikat, mengatakan bahwa kapitalisme ekonomi Amerika yang menguasai dunia akan segera kolaps. Mazhab ekonomi kapitalis Amerika tidak lagi mampu membendung polarisasi poros ekonomi yang bergeser dari Amerika ke China. Ditambah lagi kehadiran BRICS yang semakin mendapatkan respon positif dari berbagai kekuatan ekonomi negara besar di dunia seperti Brazil, Rusia, India, Cina, hingga bergabungnya negara-negara lain termasuk Afrika Selatan, Mesir, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, bahkan hingga negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Kehadiran BRICS suka tidak suka akan mengakibatkan dolar Amerika Serikat pelan-pelan akan kehilangan posisinya di pasar internasional. Ekonomi kapitalis Amerika yang berpihak kepada pemilik modal dan menyerahkan kedaulatan pada mekanisme pasar sudah tidak bisa lagi menjadi jaminan bahwa Amerika akan menjadi raja dunia. Takluk dengan kekuatan pasar yang di-backup dengan kepentingan negara seperti yang terjadi di Cina. Sistem ekonomi kapitalis yang digaungkan Amerika sejak abad 17-18 hanya berpihak kepada si kaya atau kepada pemilik modal dan cenderung menindas ke si miskin. Sistem ini mengakibatkan lebarnya jarak ketidakadilan antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya berakibat pada rusaknya stabilitas sosial dan rusaknya kepercayaan masyarakat pada sistem ekonomi yang semakin tidak adil di tengah masyarakat. Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar dunia saat ini tengah menghadapi ancaman serius yang menguji keberlanjutan dominasinya di dunia. Defisit anggaran pemerintahan yang membengkak dan utang nasional yang mencapai lebih dari 36 triliun dolar Amerika Serikat pada akhir tahun 2024 lalu mencerminkan bahwa Amerika sangat tergantung berlebihan pada pembiayaan hutang. Bahkan rasio hutang terhadap PDB nasional mereka mencapai lebih dari 123%. Pada bulan November 2024 saja, pemerintah Amerika mengalami defisit anggaran sampai 367 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan hingga 17% dari tahun sebelumnya. Padahal penerimaannya turun 7% menjadi 629 miliar dolar Amerika Serikat. Kondisi keuangan pemerintah Amerika Serikat sangatlah tidak sehat. Sampai-sampai pemerintah Amerika Serikat terus mencetak uang untuk mendanai pengeluarannya. Risiko inflasi yang tinggi terus menghantui negara Amerika Serikat ke depannya. Yang hal ini akan berpotensi melemahkan daya beli warga dan memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Maka wajar Amerika sering mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1913, 1930, 2008, dan 2020-an ini hingga sekarang. Ditambah sikap politik internasional Amerika yang sering mencari gara-gara di negara lain, yang pada akhirnya negara ini kebingungan sendiri untuk membiayai perang dengan negara lain yang tidak pernah berujung pada kemenangan Amerika. Tengok saja perang Vietnam, Afghanistan, Irak, dan Palestina. Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika akan segera kolaps seperti yang diramalkan oleh Profesor Richard D. Wolff ini? Berikan komentar kalian di bawah. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham. Saya akan bahas tentang kegagalan kapitalisme ekonomi Amerika Serikat, kegagalan politik ekonomi Amerika, dan multipolarisasi ekonomi baru dunia
hingga tekanan ekonomi dunia yang akan menggulung Amerika pelan-pelan. Kita kupas dalam Kubi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Collab merek sepatu lokal Kangki dengan Dr. Tirta di TikTok pada 2024 lalu hanya 2 jam saja menjual ratusan juta dan bisnis terus berkembang berlipat ganda. Merek parfum lokal Human bahkan meraup omset ratusan miliar dengan strategi brand engagement. Ribuan UMKM, online shop, dan korporasi mendapatkan manfaat berlimpah dan kebanjiran order. Jangan biarkan omset Anda stagnan bahkan turun terus karena kurang kreatif. Ayo bergabung dengan Masterclass Vokasia. Digital Marketing Hack, strategi praktis untuk melipat gandakan omset bisnis. Anda akan belajar dengan para pakar digital marketing dari nol, mulai dari membuat konten yang viral, menjalankan iklan Meta, Google, TikTok yang efektif, mengelola sosial media seperti TikTok, YouTube, Shopee Live, Facebook, dan Instagram, hingga belajar AI tool dan mengelola tim digital marketing yang efektif. Investasi kecil Anda hari ini akan menghasilkan omset miliaran untuk bisnis Anda ke depan. Klik link di bawah sekarang juga. Kegagalan kapitalisme ekonomi Amerika Serikat. Kapitalisme itu adalah pilar utama ekonomi Amerika, mulai kehilangan daya tariknya di tengah meningkatnya ketimpangan sosial dan ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat sendiri, dan banyak mengakibatkan kegagalan di seluruh dunia. Sistem ini yang pernah dianggap sebagai pendorong utama inovasi dan kemakmuran dunia kini menghadapi kritik karena gagal memenuhi kebutuhan mayoritas rakyat. Ketimpangan kekayaan yang ekstrim antara si kaya dan si miskin, ditambah dengan stagnasi upah dan meningkatnya biaya hidup, telah memicu ketidakpuasan publik yang mendalam. Munculnya gerakan sosial progresif dan meningkatnya minat terhadap kebijakan berbasis sosialisme. Hal ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk model ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Negara harus hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Geopolitik global juga tidak berpihak pada Amerika Serikat. Aliansi negara-negara seperti China dan Rusia semakin mempersempit ruang manuver Amerika Serikat di panggung internasional. Sementara itu, Amerika menghadapi tantangan domestik berupa infrastruktur yang menua, sistem kesehatan yang tidak lagi inklusif, dan ketergantungan energi yang sangat rentan pada ekonomi lokal. Ketidakmampuan Amerika untuk menyelesaikan masalah-masalah ini menjadi semakin buruk terhadap posisi Amerika, baik secara internal maupun dalam persaingan global. Ditambah dengan penarikan militer dari berbagai wilayah dan semakin tertutupnya Amerika dari geopolitik multilateral dan dominasinya yang terus-menerus terkikis. Para pengamat ekonomi dunia melihat bahwa tren ini akan terus-menerus berlanjut ke depannya. Ekonomi Amerika Serikat cepat atau lambat akan kolaps yang dampaknya jauh melampaui yang dibayangkan oleh semua orang. Sebagai pusat ekonomi global, keruntuhan Amerika Serikat akan mengguncang pasar internasional dan memicu krisis kepercayaan di berbagai sektor. Untuk menghindari risiko ini, Amerika Serikat tidak boleh lagi menjadi negara yang mau menangnya sendiri dan mengorbankan kepentingan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyatnya sendiri. Ini bicara Amerika secara keseluruhan, termasuk rakyat yang berpenghasilan rendah untuk standar ekonomi Amerika. Jika Amerika terus-menerus melakukan pemborosan anggaran untuk hal yang tidak penting-penting amat bagi Amerika dan juga bagi warga Amerika, maka Amerika akan terkubur oleh sejarah sebagai kekuatan ekonomi dunia, apalagi Barat merupakan negara yang sunset hari ini. Kegagalan militer dan kapitalisme Amerika Serikat. Kekuatan militer Amerika Serikat telah lama menjadi salah satu pilar utama kebijakan luar negerinya. Namun sejarah mencatat bahwa kegagalan misi militer Amerika dalam mengendalikan situasi luar negeri meskipun memiliki kekuatan militer yang superior di dunia. Kegagalan militer Amerika di masa lalu menunjukkan bahwa superioritas militer tidak selalu menjamin keberhasilan jika tidak didukung oleh pemahaman budaya, strategi politik yang tepat, dan dukungan rakyat setempat. Dalam kasus Ukraina, faktor-faktor seperti ketahanan lokal, perlawanan Rusia, dan strategi geopolitik yang cermat akan menjadi penentu utama hasil akhir dari konflik geopolitik ini. Tanpa solusi diplomatik yang konkret
risiko Ukraina menghadapi situasi yang serupa akan menjadi semakin pelik bagi Amerika Serikat. Di sisi lain, sistem kapitalisme yang ada sejak ratusan tahun yang silam telah tumbuh bersama dalam perkembangan perdagangan global dan juga proses industrialisasi hingga kini. Di Eropa abad ke-17 hingga 19, sistem kapitalisme menjadi momentum melalui eksploitasi tenaga kerja, termasuk perbudakan yang menyediakan tenaga kerja murah dan industri. Kapitalisme menjadi dominan karena apa? Karena fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan inovasi dan perdagangan lintas negara. Inovasi dan produktivitas bisa dibeli dengan uang dan kekuasaan. Namun hari ini, semua ini akan dilawan oleh kekuatan pasar, kekuatan konsumen, dan kepentingan pemodal yang sudah multipolar. Sosialisme muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh kapitalisme, terutama setelah revolusi Rusia tahun 1917. Di bawah kepemimpinan Lenin, Uni Soviet mencoba membangun masyarakat tanpa perbedaan kelas melalui kontrol negara terhadap ekonomi. Namun masa transisi yang penuh dengan ketegangan dan juga penuh dengan tantangan, termasuk perang saudara, kelaparan, dan tekanan internasional, kemudian Amerika Serikat dan juga Jerman dan sekutunya termasuk Jepang tidak hanya menolak konsep sosialisme sebagai ideologi, tetapi secara aktif juga berusaha menghancurkan proyek sosialisme Soviet pada waktu itu. Isolasi ekonomi dan politik terhadap Uni Soviet bertujuan membendung pengaruh ideologi yang dianggap nggak cocok dengan apa yang ingin dibawa oleh Amerika, yaitu kapitalisme. Namun konflik ini bukan sepenuhnya tentang sosialisme melawan kapitalisme, melainkan juga melawan otoritarianisme yang tumbuh di bawah kedok sosialisme pada waktu itu. Stalinisme di Uni Soviet misalnya memperlihatkan bentuk kepemimpinan otoriter yang menekan kebebasan individu. Dalam perkembangannya, otomatisasi dan kemajuan teknologi digital terus mengubah pandangan tentang kapitalisme. Selain itu, menciptakan peluang baru untuk efisiensi dan juga meningkatkan kreativitas, termasuk e-commerce, fintech, dan juga artificial intelligence, yang juga menghadirkan masalah termasuk hilangnya pekerjaan yang tradisional dan kebutuhan bagi pekerja untuk memperoleh keterampilan yang baru. Masa depan kapitalisme tidak akan mampu berdiri sendiri. Ekonomi digital akan sangat dipengaruhi oleh konsep ekonomi berbagi, sharing ekonomi yang lebih cocok dengan sosialisme, yang juga saling menguntungkan antara para pelaku ekonomi dan membutuhkan kehadiran negara untuk menjamin keadilan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, Marxisme dan sosialisme telah mengalami kebangkitan sebagai bidang studi yang juga serius dipelajari di universitas-universitas terbaik di Amerika seperti di Harvard, di Yale, dan juga Stanford. Dulu ide-ide seperti ini dilarang untuk dipelajari di Amerika. Ide-ide ini sering diabaikan atau bahkan ditolak di pusat-pusat perguruan tinggi ternama di Amerika. Namun perubahan kondisi ekonomi global termasuk ketidaksetaraan yang semakin mencolok, kemudian krisis kapitalisme dan juga tantangan lingkungan yang semakin besar telah mendorong para akademisi untuk mengevaluasi ulang relevansi Marxisme dan sosialisme dalam menjelaskan dinamika ekonomi dan juga sosialis kontemporer. Di kampus-kampus besar, pendekatan kritis berbasis sosialisme digunakan untuk memahami hubungan antara kekuasaan, ekonomi, dan juga masyarakat luas. Para akademisi dan juga mahasiswa mempelajari bagaimana sistem kapitalisme menciptakan kesenjangan struktural yang sulit diatasi dan mempertimbangkan solusi berbasis keadilan sosial. Menurut Marxisme, kapitalisme adalah sistem eksploitatif di mana kaum borjuis atau pemilik modal menghasilkan uang dari kerja yang mengandalkan kaum buruh atau kaum proletar. Menurut Marx, nilai lebih yang terkadang disebut sebagai berlebih ini adalah perbedaan antara nilai yang diciptakan karyawan atau buruh dan uang yang mereka terima dari pemodal. Marx berpendapat bahwa nilai lebih ini atau value added ini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil dan berfungsi sebagai sumber utama keuntungan bagi pemilik modal. Dengan demikian, Marxisme berfungsi sebagai kritik sosial terhadap struktur kekuasaan masyarakat kapitalis selain teori ekonomi.
Kebangkitan minat terhadap sosialisme juga dipengaruhi oleh krisis keuangan global 2008. Meningkatnya biaya hidup dan perubahan iklim yang menuntut pendekatan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Diskusi tentang sosialisme di kampus-kampus terkemuka kini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada implementasi praktisnya. Mungkin perlu juga dibahas tentang bagaimana ekonomi Islam berdiri di tengah paham kapitalisme dan juga sosialisme, ya terutama di Indonesia. BRICS yang menjadi ancaman Amerika Serikat. Aliansi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta kini sudah mulai banyak negara yang tergabung di dalamnya, ingin mencari alternatif lain untuk penggunaan mata uang baru. Hal ini bukan tanpa alasan. BRICS ingin meminimalisir ketergantungannya dengan dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan produk domestik bruto negara-negara BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, dari tahun 2000 hingga 2029 mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan hingga tahun 2030 yang diprediksi kemungkinan BRICS sudah mencapai sekitar 50% dari kekuatan ekonomi dunia. Meningkatnya kekuatan ekonomi BRICS dapat menjadi penyeimbang dominasi Barat yang hingga kini menentukan arah kebijakan ekonomi global. Meskipun Trump telah memberikan ancaman akan mengenakan tarif pajak 100% ketika impor dari negara-negara anggota BRICS yang melakukan dedolarisasi dalam transaksi internasionalnya. Bagaimanapun, Trump tidak mungkin bisa menggagalkan rencana BRICS. Sama halnya dengan kegagalan Amerika Serikat ketika mencegah dedolarisasi di Uni Eropa yang menerbitkan mata uang euro pada awal tahun 2000-an. Multipolarisasi ekonomi dari Amerika ke beberapa poros seperti Cina, Rusia, dan Eropa merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa terhindarkan. Termasuk Indonesia harus mengambil bagian ini. Politik minyak semakin tidak relevan. Dunia sedang sangat concern dengan masalah lingkungan. Politik minyak bumi berbahan fosil semakin tidak relevan dan menjadi isu yang harus diperjuangkan oleh dunia. Selama ini, Amerika selalu terlibat dalam berbagai konflik di Timur Tengah untuk mengamankan kepentingan perebutan cadangan minyak. Misalnya invasi ke Irak, perang Kuwait, perang di Afghanistan, hingga aliansi dengan Arab Saudi. Timur Tengah juga menjadi pasar penting bagi barang dan jasa dari Amerika, termasuk peralatan dan persenjataan militer. Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm menyatakan bahwa Timur Tengah menyumbang 38% dari pengiriman senjata Amerika Serikat dari 2019 hingga 2023. Negara yang paling banyak mengimpor persenjataan dan perlengkapan militer dari Amerika Serikat diantaranya adalah Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Israel. Sebagai imbalannya, negara-negara OPEC, negara-negara pengekspor minyak dari Timur Tengah ini harus menggunakan dolar Amerika Serikat untuk jual beli minyak mentah mereka. Kesepakatan ini dinamakan dengan petrodolar yang dilakukan pada tahun 74. Pada 9 Juni 2024, perjanjian ini telah berakhir. Pada saat yang sama telah terjadi polarisasi geoekonomi dan geopolitik di mana Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya poros kekuatan ekonomi dunia. Di samping itu, isu persenjataan dan militer sudah tidak menarik lagi bagi elit globalis. Bagi para kapitalis seperti Elon Musk, Jensen Huang, Tim Cook, Mark Zuckerberg, dan lain-lain, bicara biaya produksi yang murah di Cina dan Vietnam itu lebih menarik ketimbang bicara perang yang harus dilakukan misalnya di Iran atau di Yaman. Bahkan mengendalikan Bitcoin melalui Bitcoin Reserve itu lebih menarik ketimbang membahas petrodolar lagi. Jadi Amerika akan berada di persimpangan jalan dalam tata kelola ekonomi di saat negara besar seperti China dan Rusia sudah mengambil langkah-langkah geoekonomi yang sudah sangat jelas. Dan mereka mendapatkan dukungan aliansi baru. Meskipun kekuatan ekonomi besar, Amerika yang sendirian dengan berbagai masalah keuangan di dalam negeri yang sedang amburadul, maka negara ini diprediksi akan mengalami pelemahan secara perlahan-lahan. Bahkan jika salah bisa kolaps dengan cepat. Ekonomi Amerika terus melemah. Tahun 2024 menjadi situasi yang paling sulit di Amerika. Defisit anggaran atau fiskal Amerika Serikat meroket hingga 1.833 triliun US dollar atau setara dengan 30.025 triliun rupiah dengan kurs sekitar 16.300 per US dollar.
Meningkatnya pembayaran bunga hutang federal atau pemerintah pusat yang untuk pertama kalinya mencapai 1 triliun Amerika. Laporan terbaru dari Departemen Keuangan Amerika menyebutkan bahwa defisit keuangan tahun 2024 menjadi yang terbesar ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada 18 Desember 2024. Permasalahan lain adalah defisit perdagangan barang Amerika Serikat yang melonjak sampai hampir 15% menjadi 108,2 miliar US dollar atau setara sekitar defisit 1.700 triliun pada September 2024 dalam rupiah. Semua ini terjadi karena kenaikan suku bunga, pengeluaran bunga utang pemerintah yang meningkat 30% menjadi 1 triliun pada tahun fiskal terakhir 2024. Hal ini juga disebabkan oleh biaya pemulihan yang hampir 330 miliar US dollar dari program pengampunan pinjaman Presiden Joe Biden yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung tahun lalu di Amerika. Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebutkan peningkatan belanja pertahanan militer dan juga jaminan sosial juga terus-menerus membengkak. Tak hanya dari pemerintahan saja, banyak perusahaan Amerika Serikat yang juga berada di ujung tanduk. Krisis keuangan perusahaan Amerika Serikat ditunjukkan dengan kolapsnya Silicon Valley Bank atau SVB dan bangkrutnya perusahaan induknya yaitu SVB Financial Group di tahun 2023. Selain itu, hingga Maret 2025 yang akan datang, Nissan akan memangkas produksi sampai 17% di Amerika. Hal ini juga akan mempengaruhi model Frontier dan RAV dan mengakibatkan ratusan perusahaan tutup. Amerika Serikat terkena dampak fenomena kebangkrutan massal. Perusahaan Amerika Serikat lain yang mengumumkan bangkrut di tahun 2024 diantaranya ada Tupperware, kemudian ada Body Shop Amerika, ada Lord & Taylor, kemudian ada Spirit Airlines, dan masih banyak lagi. S&P Global, lembaga pemeringkat internasional, melaporkan 75 pengajuan kebangkrutan perusahaan baru di tahun 2024. Sehingga sejak tahun 2020, jumlah perusahaan bangkrut di Amerika sudah mencapai 346 hingga tahun 2024. Pergeseran pasar dan keuangan global. Saat ini dunia mengalami perubahan besar di mana kendali global tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan militer atau politik tradisional, tetapi oleh teknologi, pasar, dan nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan. Teknologi menjadi pendorong utama perubahan, terutama melalui digitalisasi yang meluas dan dominasi platform teknologi seperti YouTube, TikTok, Netflix, Spotify, dan berbagai media sosial seperti X, Facebook, dan lain-lain. Platform ini tidak hanya merevolusi cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengkonsumsi hiburan, tetapi juga membentuk budaya global baru yang lebih inklusif, interaktif, dan berbasis komunitas virtual. Di sisi lain, pasar global kini lebih dipengaruhi oleh preferensi individu melalui data yang dikumpulkan secara masif oleh platform digital. Hal ini menjadikan perusahaan teknologi dan hiburan digital sebagai aktor utama yang mendefinisikan arus budaya, ekonomi, dan bahkan politik di era modern ini. Kemudian, penguasa atau orang terkaya di dunia juga turut mengambil andil dalam proses ini. Peran teknologi digital yang memperebutkan pengguna dari seluruh dunia menjadi lebih penting daripada perang beneran. 10 orang terkaya di dunia, yaitu mereka yang sebagian besar dari Amerika, mereka lebih berkepentingan terhadap perang digital dan perang industri keuangan digital. Peran mereka semakin mendominasi dalam perekonomian. Saat ini, pengaruh terbesar terhadap kebijakan dan arah ekonomi Amerika tidak hanya datang dari lembaga pemerintah atau individu seperti George Soros yang sebelumnya mendominasi pasar melalui strategi keuangan dan investasi besar. Tokoh-tokoh besar seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan Steve Wozniak kini lebih berperan dalam mengendalikan berbagai sektor penting, terutama teknologi dan keuangan digital. Perusahaan-perusahaan mereka seperti Tesla, Amazon, Facebook, dan Microsoft semua berperan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempengaruhi dinamika pasar teknologi digital secara global. Masyarakat dan negara-negara dunia kini juga semakin tidak mengapresiasi perang sebagai solusi atas konflik. Generasi muda yang lebih terhubung dengan dunia teknologi lebih cenderung menuntut perubahan dalam cara negara menyelesaikan perselisihan.
dengan lebih menekankan pada diplomasi dan inovasi daripada kekuatan militer. Selain itu, mereka tidak lagi hanya fokus pada dolar. Mereka juga menyiapkan skenario lain untuk melakukan diversifikasi ke euro, yuan, currency baru dari BRICS, bahkan sampai Bitcoin. Penggunaan Bitcoin dan kripto juga semakin melenggang setelah diumumkan Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. Bahkan pemerintahan Trump berjanji akan membuat bank sentral Bitcoin atau Bitcoin Reserve di Amerika Serikat. Tujuannya tentu ingin mengendalikan peredaran dan harga Bitcoin di seluruh dunia. Tapi tentu Amerika sudah tidak akan menjadi seperti dulu lagi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Amerika Serikat akan benar-benar kolaps? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Ferdi Sofyan, salam Miracle.